Kali ini saya masih tertarik bicara tentang matahari kembar. Jadi sekedar flashback ke belakang, beberapa waktu yang lalu isu matahari kembar ini kan menjadi isu yang cukup liar. Tentu tidak terlepas dari pernyataan Mardhani Alisera, politisi PKS dan saat ini adalah anggota DPR RI yang mengomentari sejumlah menterinya Prabowo, wakil menterinya Pak Prabowo Subianto hilir mudik, datang ke Solo dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Bagi Mardhani Alisera tentu silaturahmi semacam itu adalah positif dan baik. Tapi ketika ada dua menteri Pak Prabowo yang mengatakan bahwa Jokowi adalah bos mereka, itulah yang sepertinya membuat Mardhani Alisera mengatakan dan sekaligus memberikan warning jangan sampai ada matahari kembar. Inilah yang kemudian menjadi pemantik kenapa isu matahari kembar itu kembali mencuat ke permukaan. Oleh karena itu kalau saya mau hitung satu persatu, alih-alih Mardhani Alisera itu statement politiknya mendapatkan dukungan dari teman-teman partainya, dari teman-teman partai koalisi yang tergabung dalam Prabowo Subianto, saya justru melihat Mardhani Alisera ini dikucilkan, statementnya itu kemudian dibantah dan dianggap Mardhani Alisera ini mempolitisir ataupun mempolitisasi silaturahmi dan halal bihalal yang dilakukan oleh menteri dan wakil menteri yang kemudian dilakukan dengan Pak Jokowi. Misalnya kita cek satu persatu. Pernyataan Gus Jazilul Fawait, beliau ini adalah politisi PKB dan juga adalah anggota DPR RI, mengatakan bahwa jangan sampailah soal silaturahmi halal bihalal itu dipolitisir. Itu baik kok untuk bagaimana merekatkan persatuan dan kesatuan kebangsaan. Intinya Jazilul ini ingin membantah pernyataan Mardhani Alisera soal matahari kembar. Kata Jazilul, ya Presiden hari ini adalah Prabowo Subianto dan Wakil Presiden adalah Gibran Rakabuming Raka yang sesuai dengan undang-undang. Tapi overall yang ingin saya katakan, Jazilul itu ingin mengatakan bahwa pernyataan Alisera itu, Mardhani Alisera itu semacam mempolitisasi soal adanya pertemuan menteri-menterinya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tidak berhenti dengan Gus Jazilul, pernyataan Sekjen Golkar ya Bang Sarmuji juga membantah bahwa jangan anggap silaturahmi dan halal bihalal itu dengan sesuatu yang sifatnya negatif. Janganlah kunjungan-kunjungan menteri kepada Pak Jokowi itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik ataupun negatif. Ya tentu ini sebagai sebuah statement untuk membantah bahwa pernyataan Mardhani Alisera soal adanya matahari kembar itu tidak benar. Karena silaturahmi itu mendekatkan emosi dan kemudian merajut silaturahmi. Sarmuji juga mengatakan bahwa bertemu dengan orang penting, sosok penting, tokoh penting yang dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara seperti Pak Jokowi, itu adalah hal rumlah dan saya kira itu sudah menjadi tradisi di bulan tradisi Lebaran dan Idul Fitri. Itu pernyataan Sekjen Golkar. Tidak berhenti di situ, kita mendengarkan juga pernyataan Herzaki, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Herzaki mengatakan, ya janganlah dipersoalkan urusan silaturahmi. Toh silaturahmi menteri-menteri Demokrat juga sering kok dilakukan kepada Pak SBY, ngobrol dari hati ke hati, bicara dari dari ke hati terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan. Apesnya lagi, PKS yang merupakan partainya Pak Mardhani Alisera itu tidak membela statement dari Pak Mardhani Alisera soal matahari kembar itu. Melalui juru bicaranya, PKS mengatakan apa yang disampaikan Mardhani itu tidak mewakili partai. Jadi Mardhani itu hanya bicara dalam kapasitasnya, kapasitas pribadi dan kapasitasnya sebagai anggota Dewan saat ini. Karena menurut juru bicara PKS, Mardhani Alisera itu bukan pengurus PKS lagi, bukan orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan PKS dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah sesuatu yang mungkin dianggap umum, dianggap biasa-biasa saja soal adanya matahari kembar, seperti yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera. Ini belum tentu di kalangan elit itu sesuai kok seleranya, belum tentu kok mendapatkan dukungan politik. Kalau partai yang lain misalnya memberikan kritik dan feedback kepada Mardhani Alisera, mungkin itu masih bisa diterima. Tapi kalau partainya sendiri, PKS tidak mendukung, ini tentu publik bertanya-tanya seakan-akan Mardhani Alisera itu dibiarkan sendirian, kemudian dianggap bertanggung jawab dengan statementnya yang kemudian terkait dengan matahari kembar. Itulah yang saya katakan, mungkin bagi masyarakat umum menganggap sesuatu, ya, hal-hal yang sifatnya tidak elok,
seperti kunjungan sejumlah menterinya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bukan soal silaturahminya sih sebenarnya. Tapi pernyataan menteri yang mengatakan Jokowi itu masih bosnya, itu mungkin tidak wajar, tidak elok dan seterusnya. Tapi ternyata teman-teman semua, bagi elit-elit partai yang ada di lingkaran pendukungnya Pak Prabowo, wah itu biasa saja kok, jangan dipolitisir. Biasalah menteri-menteri Pak Prabowo itu berkunjung dari satu tokoh ke tokoh yang lain, dan itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang serius. Itu yang pertama. Jadi jangan yang ingin saya katakan adalah sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, belum tentu bagi elit itu tidak baik ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita ataupun saya lah mencermati satu persatu, yang dipersoalkan ataupun disampaikan oleh Mardhani Alisera itu bukan silaturahminya. Kata Mardhani Alisera, ya silaturahmi itu adalah wajib. Silaturahmi itu bagus, apalagi memang Lebaran dan Idul Fitri itu adalah tradisi di mana orang-orang di negara kita saling bertemu satu sama yang lain. Tapi yang menjadi concern pernyataan Mardhani Alisera itu adalah ketika ada dua menteri yang mengatakan Jokowi juga adalah bos mereka. Itu yang kemudian sepertinya membuat Mardhani Alisera itu memberikan tone soal kekhawatiran atau jangan sampai ada matahari kembar. Nah, politisi-politisi yang PKB seperti Gus Jazilul, kemudian Bang Sarmuji ataupun Bang Herzaki yang memberikan komentar itu tidak menyinggung ketika ada menteri yang masih menganggap Pak Jokowi itu adalah bos mereka juga. Itu tidak disinggung satu sama yang lain. Justru yang disinggung itu adalah silaturahminya yang kemudian diamplifikasi bahwa seakan-akan Mardhani Alisera itu mempolitisir adanya pertemuan dan silaturahmi sejumlah menteri, wakil menterinya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi tak satupun politisi-politisi yang mengkritik Mardhani Alisera itu, misalnya bagaimana komentar mereka itu terkait dengan adanya pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah bos menteri yang saat ini juga menjadi menterinya Pak Prabowo. Jadi di situ, oleh karena itu saya menganggap sebenarnya kenapa menteri-menteri ini speak up. Maksud saya kenapa para partai-partai yang tergabung dalam koalisinya Pak Prabowo ini satu persatu sudah mulai speak up, termasuk PKS ini tentu tidak ingin membuat suasana gaduh, tidak ingin menimbulkan huru-hara, karena pada saat ini kalau kita mau jujur, bangsa ini kan sebenarnya sedang in fokus bagaimana menghadapi tantangan global yang cukup luar biasa, terutama dampak bagaimana kebijakan ekonomi Donald Trump yang saya kira berdampak secara signifikan terkait dengan kehidupan ekonomi global termasuk yang ada di Indonesia. Dan pada saat yang bersamaan Indonesia memang sedang berjuang bagaimana memulihkan terutama untuk menstabilkan kondisi ekonomi yang ada di negara kita. Jadi wajar kalau kemudian statement-statement yang kemudian membantah pernyataan Mardhani Alisera terkait dengan matahari kembar bagi saya adalah semacam cooling down. Supaya para politisi, para elit ini tidak lagi bicara soal kegaduhan-kegaduhan yang justru ini menimbulkan instabilitas dan gejolak. Dan itu tentu tidak produktif bagaimana membangun suasana politik kebatinan di Indonesia. Jadi konteksnya di situ yang pertama. Nah yang kedua sepertinya para elit di negara kita ini terkesan memang ingin menghindari upaya-upaya memang untuk membentur-benturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kalau mau jujur sebenarnya ketika ada istilah matahari kembar ini kan secara tidak langsung ada kekuatan lain di luar pemerintah. Ada figur lain yang cukup kuat dan signifikan menjadi tumpuan para menteri yang kemudian sebenarnya itu sering menjadi rujukan. Jadi orang-orang seperti Herzaki, kemudian Sarmuji, kira-kira begitu, termasuk misalnya Gus Jazilul, ini adalah sebagai upaya bagaimana untuk menetralisir keadaan. Janganlah di tengah suasana politik kita yang saat ini sedang guyup, sedang gaduh, muncul statement-statement yang mencoba untuk membentur-benturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks itu saya pahami, meski pada saat yang bersamaan masyarakat di luar, para politisi di luar elit ini juga bertanya-tanya, apakah boleh gitu ya ketika ada seorang menteri yang saat ini bosnya adalah Prabowo Subianto masih boleh menganggap ada figur lain yang kemudian juga layak disebut sebagai bos. Bagi masyarakat ada yang terbelah, ada yang kemudian pro, ada yang kemudian kontra. Masyarakat mengatakan ya biasa saja lah. Kalau masih ada menteri yang menganggap orang lain di luar presiden sebagai bos, ada juga yang menganggap itu tidak elok. Karena satu-satunya bos bagi para menteri ini ya hanyalah Presiden Republik Indonesia, bukan yang lain. Jadi teman-teman, di akhir statement saya ini, saya ingin katakan adalah, kalau mau jujur memang, bos para menteri itu adalah Presiden Republik Indonesia saat ini. Itu Prabowo Subianto, itu tidak bisa dibantah.
Tapi kalau kita mau jujur, para menteri itu sebenarnya juga punya bos-bos lain. Kalau kita mau jujur, menteri-menteri dari partai politik, bos mereka itu adalah pimpinan partainya. Bos mereka juga adalah ketua umum partai dan sekjen-sekjen partai. Jadi ada bos-bos lain sebenarnya di luar Pak Prabowo Subianto yang saya kira menjadi tempat bagaimana para menteri itu mencurahkan hati, pikiran, kemudian ingin diskusi dan seterusnya dan seterusnya. Itu harus kita ketahui secara umum. Betul, di permukaan yang menjadi bos dari para menteri itu harusnya presiden. Tapi kalau kita bicara tentang menteri-menteri dari partai, kita jangan lupa bahwa menteri-menteri dari partai itu bos mereka juga adalah ketua umum partai. Dan itu sangat nyata. Betapa memang menteri-menteri ini ya punya loyalitas satu kepada presiden dan juga punya loyalitas kepada ketua umum partai. Nah, lalu bagaimana dengan menteri-menteri yang kemudian tidak punya partai? Kira-kira begitu, kalangan profesional. Ya ada yang kemudian menyebut ya mungkin mereka punya bos lain. Bos lain itu adalah mungkin mantan presiden. Bos lain itu adalah mantan pejabat yang saya kira pengaruhnya masih cukup kuat terhadap kekuasaan hari ini. Oleh karena itu yang ingin saya clearkan adalah mungkin bagi kita tidak elok mendengarkan ada bos lain di luar presiden bagi para menteri itu. Tapi dalam praktiknya menteri-menteri yang ada di pemerintahan siapapun, mereka juga punya bos lain di luar presiden, terutama bos sebagai bentuk silaturahmi, terutama bos-bos yang kemudian dianggap sebagai tempat untuk curah pikiran, curah perhatian, silaturahmi, mendapatkan masukan, dan terutama juga untuk mendapatkan backup politik terkait dengan sikap dan statement-statement mereka. Itulah yang ingin saya katakan. Di negara kita ini ya memang bosnya adalah presiden, tapi dalam prakteknya para menteri, para elit itu juga punya bos-bos lain yang sebenarnya tidak terlampau tampak. Cuman memang kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu Pak Mardhani Alisera memulai soal potensi adanya matahari kembar tentu mengomentari soal menterinya Pak Prabowo yang masih menganggap Pak Jokowi itu adalah bosnya juga di pemerintahan kali ini. Jadi itu yang saya kira menimbulkan polemik. Overall yang ingin saya katakan adalah bahwa para menteri itu elit-elit di negara kita, boleh mereka itu bos mereka itu adalah presiden misalnya, tapi dalam prakteknya mereka itu masih ada sosok-sosok lain yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk berkeluh kesah, berkomitmen, termasuk juga untuk bersilaturahmi satu sama yang lain. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, gak usahlah urusan matahari kembar ini diributkan. Matahari kembar 2, kembar 3, kembar 4, ini semua hanya urusan elit kok. Urusan rakyat kita di bawah itu adalah bagaimana fokus menghadapi kehidupan yang kita hadapi saat ini. Fokus bekerja, fokus mengakses bagaimana kehidupan kita semakin layak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mau ada matahari kembar 1, kembar 2, kembar 3, kembar 4. Itu nggak ada hubungan dengan rakyat, itu konsumsi elit. Biarkanlah itu hanya sebatas menjadi konsumsi di atas yang saya kira tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita yang ada di bawah. Saya kira di situ.